Saya mau lagi di hot room kepada Pak Saan Mustafa dari Nasdem. Jika PDIP tidak mau Ganjar atau Ganjar tidak mau PDIP, apakah Nasdem akan memilih Ganjar? Ya, kita akan mempersilahkan Pak Ganjar ikut konvensi yang kita gagas. Kan Nasdem itu mekanisme untuk rekrutmen calon presidennya sudah disepakati secara internal melalui konvensi. Siapa aja yang sudah diajak kira-kira? Jadi untuk konvensi siapa? itu, untuk ikut konvensi kita terbuka baik secara eksternal maupun internal. Termasuk kepada calon-calon presiden yang hari ini namanya ada di publik. Jadi kita bisa mempersilahkan ke Pak Ganjar, juga Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Ibu Hopipa, bahkan juga kepada yang lain-lain. Selain di internal partai Nasdem itu sendiri ya. Banyak juga kader-kader internal partai Nasdem yang menurut saya juga punya kapasitas, punya kemampuan. Yang paling menonjol siapa untuk Nasdem sekarang ini? Sekarang banyak, ada menteri-menteri kita juga ada Pak Syahrul Yassin Limpo, ada Pak Rahmat Gobel, ada Ketua Praksi Ahmad Ali, ada Ibu Reri, banyak lah ya nama-nama menurut saya untuk di internal partai. Nah itu kita memberikan kesempatan yang sama baik internal maupun eksternal kader itu untuk ikut konvensi. Memberikan kesempatan yang sama, punya peluang yang sama, itu untuk bisa terpilih dalam konvensi. Makanya syarat konvensi itu tidak boleh diikuti oleh para ketua umum partai. Nah, kalau dari Bapak sendiri, apa alasannya kira-kira mulai melirik Pak Ganjar? Apa alasannya? Ada kelebihannya apa? Ya pertama dari sisi kita kan bisa pengalaman record. Pak Ganjar juga punya pengalaman di legislatif, punya pengalaman di eksekutif sebagai gubernur 2 periode. Tentu dari sisi kemampuan tata kelola pemerintahan dan sebagainya memadai. Kedua, punya elektabilitas yang memang memadai untuk seorang calon presiden. Kalau kita misalnya lihat dari hampir semua lembaga survei lah ya tanpa kecuali, itu selalu ada dalam posisi 3 besar. Atau anggaplah ada dalam posisi 5 besar. Dari survei pertama awal sampai yang terbaru, posisi 5 besar kan hampir tidak pernah bergeser. Jadi kira-kira ke depan itu kalau misalnya dilakukan pemilu, ya orang tidak akan jauh kira-kira di situ. Nah ini yang menjadi daya tarik kenapa misalnya di saat misalnya partai-partai kesulitan, misalnya tokoh-tokohnya terutama para ketua umum yang berkehendak untuk maju sebagai calon presiden, kesulitan untuk menaikkan popularitas, elektabilitas, tapi ada nama-nama kepala daerah yang memang secara elektabilitas itu memadai. Dari seluruh calon ini yang menurut Nasdem atau Bapak pribadi, yang paling top siapa sekarang ini? Kalau sekarang kan relatif masih jauh ya. Yang menurut Bapak pribadi ada 3, menurut saya ada beberapa lah. Kalau kepala daerah ya, namanya. Kepala daerah ada Pak Ganjar sendiri, ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Anies, ada Ibu Hopipa. Kalau kita lihat dari nama-nama kepala daerah, itu nama-nama yang menurut saya mereka sudah teruji juga. Di kabinet juga banyak. Oke, cukup. Pak Dev, apa alasan Golkar untuk melirik Ganjar? Apa alasannya? Apa kelebihan Ganjar? Enggak, Golkar secara resmi tidak pernah melirik kepada siapapun kecuali ketua umum kita gitu. Karena secara resmi Golkar itu hanya fokus kepada Pak Erlangga Hartarto. Tapi pernyataan itu kira-kira apa? Ada nggak kira-kira kelebihan dari Ganjar secara walaupun tidak resmi, apa kira-kira kelebihannya Ganjar? Ya kalau lihat kelebihannya ya karena dia telah memimpin Provinsi Jawa Tengah selama 2 periode, ada keberhasilan-keberhasilan yang dia capai secara pribadi. Tapi yang tolak ukur kita itu kan ada PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela. Nah hal itu yang harus diperhitungkan dan dibandingkan dan dilihat akan cuma baik pada partai atau Indonesia. Pak Nurdin Halid memilih dia pribadi, secara pribadi atau atas nama partai atau gimana? Kalau saya menilainya itu pasti, kalau saya melihatnya ya, maaf, itu adalah penilaian beliau secara pribadi. Om Hotman tanya langsung ke Pak Nurdin ya. Bagaimana Pak Junarto ini, pendapat Bapak? Iya, prinsipnya sederhana. Ini kalau analoginya kayak nyari
pacar atau Ya. nyari jodoh ya Ya. Bang Hotman. Ya. Prasyaratnya kan dua, Ya. simple. Yang pertama yang kita suka, katakanlah cantik deh, Ya. indikator utama misalnya. Cantik itu secara elektoral artinya elektabilitasnya tinggi. Jadi siapa calon yang dilihat elektabilitasnya tinggi dalam survei-survei itu pasti akan dilirik. Karena Pilpres itu kan tujuannya menang. Ya. Termasuk partai pengen ikut menang, dapat kekuasaan, dapat menteri dan lain-lain. Tapi ada prasyarat kedua yang menarik nih yang dimiliki oleh Ganjar, belum tentu dimiliki oleh calon lain yang cantik juga, yaitu ketika orang masih menduga-duga elektabilitasnya tinggi, tapi dia bukan pemilik partai. Bahkan kemudian kan orang menyangkut pautkan dengan kisruh di partainya sendiri, Iya. yang pesaingnya adalah dianggap pemilik partai. Sehingga dengan dua variabel tadi, menurut saya logis dalam pendekatan kekuasaan nyari pacar tadi, ada pihak-pihak lain yang ngelirik nih. Karena dia belum milik siapapun. Walaupun warnanya sudah terlihat merah, tapi belum bisa dipastikan hak patennya hanya milik satu partai. Karena masih ada pro dan kontra tadi. Itu yang menurut saya dimungkinkan buat seorang Ganjar akan menikmati ini. Dia sudah cantik, tapi juga dilirik oleh partai lain. Tetapi ketika PDI Perjuangan misalnya sudah memutuskan, situasinya mungkin akan berubah. Ganjar elektabilitasnya tinggi, Ya. artinya dia cantik secara elektoral. Ya. Tapi dia belum bisa dipastikan akan maju lewat partai sendiri. Ya. Sehingga partai-partai lain itu masih melihat peluang Ya. untuk juga meminang si orang yang cantik ini. Oke. Kalau menurut Bapak, saya masih terus penasaran ini. Kalau dua tokoh partai politik, dua tokoh pimpinan dari PDIP sudah terang-terangan menyatakan mengkritik habis Ganjar. Bapak sebagai seorang ahli analisa politik, masih memungkinkan enggak Ganjar untuk dicalonkan oleh PDIP? Buat saya ini bukan peristiwa pertama kali ya. Ya. Kalau kita mau menganalisis sudah ada peristiwa 2014 Ya. saat itu. Ya. Peristiwanya lebih sulit untuk dimaknai oleh para kader karena lebih sensitif. Dulu Ibu Mega Ya. yang mungkin akan maju atau Jokowi yang elektabilitasnya lebih tinggi. Ya. Sekarang masih bicara anaknya Ibu Mega, Benar. anak ketua umum, Ya. atau Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya lebih tinggi. Ya. Sama juga polanya kalau kita lihat saat itu, Ya. semua kader PDI Perjuangan tidak ada yang berani belak-belakan berbicara mengenai Joko Widodo. Karena Ya. sensitif. Ya. Ini berbicara partai yang sangat tersentral. Ya. Ya. Tapi ujungnya pada akhirnya kita tahu juga Ya. asumsi dari sebagian orang bahwa ketua umum pasti pengen dia sendiri yang maju dong. Benar. Keluarga Bung Karno pasti ingin dia sendiri yang maju dong. Benar. Tapi pada akhirnya Ibu Mega membuktikan hitung-hitungan politik, rasionalitas politik berbicara kemungkinan untuk menang, akhirnya yang menjadi poin utama dari pengambilan keputusan. Saya tidak berani mengatakan sekarang pasti Ganjar yang jadi, karena masih waktunya 2 tahun lagi. Tetapi saya ingin mengatakan kalau ada asumsi yang mengatakan pasti Puan, hanya karena dia berasal dari darah biru, pemegang pengambil keputusan di PDI Perjuangan, 2014 jelas sejarah sudah membantah asumsi itu. Oke, Pak Cipta gimana pendapatnya? Begini Bang Hotman, partai politik kita sejak era Soeharto Ya. mengalami satu fenomena yang sama. Ya. Fenomena itu kita sebut defisit kader. Ya. Hampir semua partai defisit tidak ada. PDIP seolah-olah hanya Puan. Misalnya apa biru itu Ya. hanya AHY. Semua satu, tidak ada semua gitu. Ya. Nah sekarang tiba-tiba muncul dari PDIP yang di sana di Jawa Timur itu Ya. memang populer. Apakah populer real? Saya tidak tahu juga. Bisa juga didongkrak oleh survei-survei yang dilakukan oleh teman-teman Pak Yuniarto barangkali ya. Tapi Bang Hotman, saya ini guru besar komunikasi. Ya. Kita di komunikasi mempelajari non-verbal and verbal communications. Non-verbal communication seringkali lebih penting, lebih bermakna daripada komunikasi verbal. Saya sejak hadir dari tadi di sini sampai sekarang saya pandangin terus wajah Ganjar. Wajah Ganjar adalah wajah Presiden Republik Indonesia. Saya bisa jelaskan 1 jam bagaimana wajah Ganjar ini. Nah, kenapa PDIP nggak mau cepet-cepet? PDIP karena ibu itu tetap kepengen Puan. Waktu itu belum lama tersiar duet Puan Prabowo. Hari ini lain lagi, tersiar viral di mana-mana. Iya. Duet Puan Andika Perkasa.
Ya. Waduh, kemungkinan bisa real ini kalau maju berdua ini. Nah, bagaimanapun kalau Puan maju sebagai calon presiden, mohon maaf, Pak teman saya ini Kapitra, menurut saya very low. Dari non-verbal komunikasinya Pak, ya. Waktu Mbak Puan bicara, tindak tanduknya gitu, kurang meyakinkan begitu loh Pak. Oh, Ya, beda dengan oke. Kita akan Ganjar tanya ini. nanti ke pendukungnya Ganjar setelah berikut ini. Kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana.